Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wardatul Jana dan teman saya Ummu Kulsum serta Nidaur Rahmah. Di sini kami akan membahas tentang komersialisasi pendidikan, tenaga kerja, serta pengangguran intelektual. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Oke teman-teman, poin pertama, aku, Wardah, akan menjelaskan tentang komersialisasi pendidikan. Nah, sebelumnya, ada yang tahu komersialisasi pendidikan itu apa? Oke, karena kalian belum tahu, aku akan menjelaskan tentang komersialisasi pendidikan. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang komersialisasi pendidikan, di sini aku akan membahas tentang pendidikan terlebih dahulu ya teman-teman. Pendidikan seakan menjadi poin penting yang memang seharusnya tumbuh dalam diri setiap anak atau pemuda. Dengan pendidikan akan membuka mata dunia, bahkan akan memajukan peradaban dunia. Pendidikan yang tersalurkan melalui lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun strata yang lebih tinggi seperti universitas yang tidak hanya mengasah secara intelektual saja tetapi juga keterampilan dan moralitas. Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak atau kepribadian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta dapat bertanggung jawab. Pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa untuk masuk dan memperoleh dampak-dampak yang ditimbulkan arus globalisasi. Pada hakikatnya, pendidikan adalah memanusiakan manusia, tetapi faktanya pendidikan saat ini belum mencapai keberhasilan sesuai yang diharapkan bersama. Pendidikan saat ini pun telah terjebak arus kapitalisme atau komersialisasi pendidikan. Jadi, komersialisasi pendidikan itu dapat diartikan memperdagangkan pendidikan. Nah, maksudnya itu ialah komersialisasi pendidikan ini pun biasanya dilakukan di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang menjanjikan pelayanan pendidikannya namun tidak sepadan dengan uang yang telah diberikan gitu teman-teman. Komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buruh bagi sektor industri. Adanya komersialisasi pendidikan dapat menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mensuplai pasar industri dan ukurannya secara ekonomis. Negara kita apakah sudah merdeka? Tentu sudah merdeka, namun belum merdeka sepenuhnya di bidang pendidikan. Karena setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan di negara kita masih banyak anak-anak di luar sana yang pendidikannya pun tertinggal. Ini lagi dan lagi karena komersialisasi pendidikan yang sudah merajalela di negara tersebut. Komersialisasi pendidikan mengacu pada program pendidikan dengan biaya harga yang mahal. Selain itu juga, komersialisasi pendidikan mengacu kepada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajibannya yang harus diberikan kepada siswa. Komersialisasi pendidikan ini sangat merugikan banyak pihak. Dari dampak komersialisasi pendidikan ini, yang pertama itu rakyat kalangan bawah yang menginginkan pendidikan tak mampu untuk mewujudkan keinginannya karena biaya pendidikan yang mahal. Kedua, memperkaya pihak-pihak tertentu. Ketiga, biaya yang dibayarkan wali murid tak sebanding dengan sarana dan prasarana yang diterima. Keempat, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan kualitas lulusan. Masih banyak di luar sana pengangguran intelektual. Yang kelima, menimbulkan kesenjangan sosial kelompok kaya dan kelompok miskin. Saya akan menjelaskan tentang komersialisasi tentang tenaga kerja. Yang tadi sudah jelaskan tentang komersialisasi pendidikan, sekarang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia atau SDM yang menjadi faktor produksi yang tidak dapat diabaikan dalam suatu perusahaan, karena menjadi perencana dan pelaku dalam setiap aktivitas perusahaan, baik menempati posisi yang strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi antara komersialisasi pendidikan dengan tenaga kerja, di mana dalam pendidikan
itu pasti ada tenaga kerjanya. Seperti kayak misalnya guru, kayak pegawai-pegawai sekolah atau PS sekolah, itu bisa disebut dengan tenaga kerja. Jadi Seperti yang teman-teman sudah dengarkan penjelasan dari kami, yang pertama itu membahas tentang komersialisasi pendidikan, yang kedua itu tentang komersialisasi tenaga kerja, dan selanjutnya poin yang selanjutnya ini yaitu komersialisasi pengangguran intelektual. Nah, di Indonesia itu banyak banget pengangguran intelektual. Penasaran? Yuk kita simak pembahasannya dari teman kita yaitu Nidaur Rahman. Fenomena pengangguran intelektual. Lulusan dari perguruan tinggi itu memang banyak, tapi yang mempunyai titel sarjana sangat banyak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun yang ini lebih banyak lulusan perguruan tinggi. Nampaknya tahun sekarang banyak yang lulusan sarjana masih pengangguran. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami tentang komersialisasi pendidikan, komersialisasi tenaga kerja, dan pengangguran intelektual itu saling berkaitan satu sama lain. Cukup sekian pembahasan dari kami. Aku, Waratul Jannah, dan Ummu Kulsum serta Nidaur Rahma undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.